Pembahasan kali ini mengandung spoiler, so kalau kalian belum menonton film Spider-Man Brand New Day, maka gue sarankan untuk skip aja penjelasannya. Was to make everyone forget about me, because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man. Breakdown kali ini adalah bagian dari video yang menjawab pertanyaan di kolom komentar soal mengapa MJ menangis saat terpapar kekuatan Jean Grey yang membuat semua subjek dalam jarak 1 km mendadak membeku. Apakah kemampuan Jean Grey yang bisa manipulasi pikiran ini berdampak pada patahnya mantra pembuat lupa Doctor Strange di film Spider-Man No Way Home? Atau dengan kata lain, ingatan MJ menjadi pulih? Atau jangan-jangan karena momennya bertepatan dengan Jean Grey yang marah setelah mengetahui kakaknya dihabisi, kemudian mencoba menyalurkan rasa traumatis tertentu kepada semua orang yang terpapar kekuatannya? Well, gue akan membahas ini menjadi dua bagian ya teman-teman, yaitu mengacu pada film dan juga dikombinasikan dengan melihat referensi di komik Marvel. Oke teman-teman, sebelumnya gue akan mundur ke belakang di momen Spider-Man No Way Home, yang dimana saat itu Doctor Strange dengan sangat jelas menegaskan bahwa mantra Runes of Kofkol yang digunakan berdampak hanya untuk menghapus ingatan orang-orang soal identitas Peter Parker, meskipun di sisi lain gak menghapus kenangan soal Spider-Man. Jadi secara sederhana, meskipun orang-orang itu tahu Spider-Man itu eksis, tapi soal siapa yang jadi Spider-Man bakalan gak ada yang ingat. Nah, berikutnya gue akan sedikit membahas soal kekuatan Jean Grey dari perspektif film maupun referensi komiknya. Jadi seperti yang udah ditunjukin juga di film, bahwa meskipun masih dalam tahap pengembangan, tapi kekuatannya untuk membaca, manipulasi, dan menguasai pikiran sudah dapat disimpulkan kalau Sony ini ingin mengenalkan potensi berbahaya dari kemampuan Jean Grey. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin kalau di dalam komik, Jean Grey setidaknya punya 3 fase kekuatan, yaitu di tahap pertama atau basic, kekuatannya bisa dibilang kompleks karena nggak cuma menguasai dan manipulasi pikiran, tetapi dia juga bisa menyembunyikan keberadaan dirinya dengan menutup pikiran orang, menyembuhkan trauma, menanamkan dan bahkan menghapus kenangan tertentu, hingga di rangkaian series komik All New X-Men, salah satu jurusnya yang paling berbahaya adalah melakukan serangan gelombang yang bisa merusak pikiran karena mampu melumpuhkan syaraf atau dikenal sebagai Psionic Blast. Sementara itu untuk fase kedua dari kekuatannya adalah level Omega, yang di komik X-Men Phoenix and Song, dia bisa berubah dan memanipulasi materi yang mengguncang gunung. Kemudian untuk yang terakhir atau fase ketiga, yaitu saat Jean Grey kerasukan atau menjadi wadah dari entitas kosmik Dark Phoenix yang bisa membuatnya menyerap energi dari matahari untuk menghancurkan sebuah planet. Well, yang nggak kalah menarik teman-teman, di komik Avengers vs X-Men, Jean Grey versi kekuatan Dark Phoenix ini kebal terhadap ilmu sihir dan bahkan bisa menembus perisai pelindung salah satu penyihir tingkat tinggi bernama Magik. So, setelah mengetahui latar belakang ini, maka apakah penyebab MJ menangis saat mematung karena terpapar kekuatan Jean Grey di film Spider-Man Brand New Day ini adalah sebuah tanda bahwa jangan-jangan kekuatan Jean secara nggak langsung memulihkan ingatan MJ sehingga teringat kembali kenangan mengenai Peter Parker? Well, setidaknya ada 2 teori teman-teman yang bisa menjadi jawaban. Teori yang pertama adalah bisa aja sebenarnya MJ menangis bukan karena ingatannya pulih, karena menurut pengamatan gue di film, Jean Grey masih belum masuk ke level maksimal yaitu Dark Phoenix, karena salah satu ciri khas dari kekuatan ini adalah Jean akan memiliki aura burung Phoenix yang berbentuk dari api sebagaimana tergambarkan dalam versi komiknya, atau teman-teman juga bisa nonton kok di film X-Men Apocalypse. Nah, menurut gue teman-teman, bisa aja yang terjadi adalah Jean secara nggak sengaja sedang melepaskan kekuatan Psyblast, yaitu dimana dia hanya melumpuhkan syaraf orang-orang yang terpapar kekuatannya. Well, efek tangisan MJ ini bisa saja terkait dengan rasa sakit yang dialaminya, tetapi tubuhnya sendiri nggak bisa merespon rasa sakit itu dengan bergerak. Sebenarnya sedikit gambaran dari Psyblast ini udah pernah juga kok ditunjukin dalam film X-Men Dark Phoenix, dimana Jean Grey yang pikirannya mau dikuasai Profesor X malah melakukan serangan balik sehingga membuat Profesor X nggak cuma lumpuh secara syaraf tapi juga mimisan. So, dengan kata lain teman-teman, hal ini nggak ada hubungannya dengan mantra Doctor Strange yang dipatahkan atau membuat MJ ingat lagi. Teori kedua adalah bisa aja MJ menangis bukan saja karena terkena serangan Psyblast, tapi sekaligus ingatannya soal Peter Parker emang udah perlahan-lahan terbuka, alias mantra Doctor Strange yang perlahan mulai runtuh. Nah, sebelum kalian protes soal katanya butuh waktu ke tahap Dark Phoenix baru bisa melemahkan sihir, kok bisa Jean Grey yang belum sampai ke tahap Dark Phoenix punya kemampuan untuk melemahkan kekuatan mantra Doctor Strange? Well, sebelum menjawabnya, gue mau kalian simak baik-baik dialog di film Spider-Man No Way Home ini. The runes of Kafka. The Runes of Kafka? Oh, it's just a standard spell of forgetting. Won't turn back time, but at least people will forget that you were ever Spider-Man. We've used it for a lot less. Well, memang teman-teman, di film Spider-Man No Way Home, mantra Rune of Kofkol biasanya berbahaya karena membuka potensi makhluk dari universe lain yang mengenal Peter Parker untuk masuk dan mengincarnya. Nah, tapi teman-teman, ada kata kunci penting nih yang dijelaskan oleh Doctor Strange, yaitu mantra Rune of Kofkol adalah mantra standar untuk membuat orang lupa, yang berarti kalau kita ngomongin soal kata standar bisa juga dimaknai secara level kekuatan, bukan berarti nggak bisa dipatahkan atau setidaknya dilemahkan. Indikasi soal melemahnya mantra Doctor Strange di film Spider-Man Brand New Day ini semakin menguat setelah MJ itu sempat memegang kalung bunga dahlia dengan tatapan kosong di ending film. Lalu sementara itu di sisi lain ada juga momen Ned yang bisa tos-tosan sama Peter dan ingat soal identitasnya. So itu tadi ya teman-teman untuk beberapa alasan yang menjelaskan soal penyebab MJ nangis. Nah tapi silahkan ya kalau kalian ada teori lain maka bisa tulis di kolom komentar di bawah.